Cerita dimulai dari Boruto sudah bisa menggunakan kekuatan Jougan terbarunya. Saat ini dia bisa dengan mudah mengembalikan pedang Sasuke yang dihancurkan Otsutsuki tanpa wajah. Dengan kekuatan Jougan emasnya, Boruto bisa mengembalikan waktu beberapa detik sebelumnya, dan mengaplikasikannya dengan waktu sekarang. Jadi dengan memahami kekuatan tersebut, dia bisa membuat pedangnya pulih lagi walaupun sudah hancur. Saat itu Boruto berhasil menebas tanduk sang Otsutsuki tanpa wajah, dan kemudian Boruto langsung mengeluarkan ekor Kurama dari pundaknya, dan mengibaskan ekor tersebut ke arah wajah Otsutsuki itu hingga tergores. Boruto yang menyaksikan itu tersenyum dengan wajah yang mengejek. Dia merasa benar-benar berbeda dari biasanya. Otsutsuki tanpa wajah yang melihat Boruto sudah bisa menyerang fisiknya, dia tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya untuk menutupi wajahnya. Menyaksikan hal tersebut, Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougan langsung berkata, Pergi sekarang juga Boruto. Jangan membantah, ini tidak baik sama sekali. Dia sudah mulai mengembalikan wujud sejatinya. Boruto yang mendengar itu kebingungan, tapi tidak lama ketiga pengawal Jougan langsung menarik Boruto dan membawanya pergi dari sana. Saat itu Boruto bertanya, mengapa mereka harus melarikan diri, padahal mereka menguasai pertarungan jika bersama? Mendengar pertanyaan Boruto, Otsutsuki itu tidak menjawab apapun. Dia memerintahkan ketiga pengawalnya untuk pergi sekarang juga dari Konoha dan kembali mundur ke dimensi Momoshiki. Boruto yang mendengar itu hendak menolak, dia tidak mau kembali ke sana. Akan merepotkan baginya jika harus bertemu dengan ayahnya dan yang lain. Tapi Otsutsuki itu langsung mengendalikan tubuh Boruto. Jougan emas itu kembali muncul di mata kanannya, dan langsung menyerap ketiga pengawalnya. Dan tidak lama kemudian, dia membuka Jikukan Ninjutsu melalui karma Boruto. Alhasil Boruto kembali ke dimensi Momoshiki. Saat itu Boruto sedikit jauh dari semua orang yang ada di sana. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki yang bersemayam di matanya berkata, dia sudah selesai, sebentar lagi kau akan melihat wajahnya, dan saat itulah pertarungan yang berbahaya akan menantimu. Boruto yang mendengar itu membalas, apa dia memang sekuat itu? Setidaknya beritahu aku informasi semuanya. Kau terlalu banyak menahan hal yang kau tahu dariku. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, saat ini kita cukup beruntung bisa lari tepat waktu. Dunia luar sudah selesai. Bumi atau desa Konoha atau peradaban dunia shinobi benar berakhir. Boruto yang mendengar itu membalas, sial, aku pikir kita sudah cukup unggul untuk menang darinya. Jadi apa aku harus benar-benar mundur sampai ke sini? Padahal aku memiliki banyak kekuatan yang cukup mumpuni. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, tubuh asliku akan keluar dari matamu, jadi tunggulah saat itu tiba. Itulah alasanku membawamu ke sini untuk mundur. Boruto yang mendengar itu terkejut dan menjawab, kau mempunyai tubuh aslimu di tubuhku? Oh sial, apa yang sebenarnya kalian lakukan padaku? Ini benar-benar menjengkelkan. Jadi kapan kau akan bisa keluar dengan kekuatan aslimu? Otsutsuki yang mendengar itu membalas, baiklah, aku akan menceritakannya padamu. Kasusku sama seperti Ishiki saat dia hampir mati dengan tubuhnya yang hancur. Saat itu dia memilih biksu bernama Jigen, dan mengenai kasus suku juga sama. Aku sudah katakan sebelumnya, mereka mengejarku dan melenyapkan semua rekanku. Saat aku hampir benar-benar mati, aku memilihmu untuk menjadi reinkarnasiku, bukan wadah seperti yang dilakukan Momoshiki padamu. Boruto yang mendengar itu akhirnya benar-benar paham tentang kebenaran dirinya. Dan dia tidak melanjutkan obrolan ini, sebab dia sudah merasakan di belakangnya sudah ada Minato yang menunggunya. Saat itu Boruto berkata, padahal aku sudah memilih cukup jauh dari semua orang yang ada di sini, kau bisa menyadariku ya kakek? Minato yang mendengar itu membalas, bagaimana? Apa situasi masih belum juga berubah? Boruto yang mendengar itu berkata, aku pikir kau ingin memarahiku saat aku lari sendirian dan meninggalkan kalian semua di sini. Minato yang mendengar itu duduk di samping Boruto dan berkata, aku tidak akan melakukan hal itu kepada cucuku. Kau punya alasan untuk melakukannya kan? Jika kau tidak keberatan untuk menceritakan apa yang terjadi, aku tidak akan memaksamu. Boruto yang mendengar itu akhirnya menceritakan semua apa yang terjadi padanya ke Minato. Tapi dia menyembunyikan tentang Jougannya yang kembali berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mendengar itu, Minato langsung membalas, jadi Otsutsuki tanpa wajah itu hanya awal dari dia mencapai kekuatan sejatinya. Tidak masalah, kau memutuskan hal yang tepat untuk segera mundur.
Boruto yang mendengar itu membalas, "Di mana ayah dan yang lainnya? Apa mereka tidak memarahiku?" Mendengar itu Minato tersenyum, dia menarik tangan Boruto untuk berdiri. Saat itu dia menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan membawa Boruto ke atas bukit yang tinggi yang ada di dalam dimensi itu. Boruto yang menyaksikan hal tersebut langsung terkejut, sebab di bawah sana orang-orang desa sudah memasuki rumah mereka masing-masing, dan sebagian mereka saling bekerja sama untuk membuat tempat tinggal untuk sementara waktu di sini. Saat itu Minato berkata, "Sepertinya kemampuan Yamato benar-benar berguna, tapi lihatlah, semua yang ada di bawah sana benar-benar tidak menyerah walau keadaan sudah sangat tidak masuk akal untuk dipahami." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar kakek, aku harap dimensi ini benar-benar aman, walaupun aku tidak tahu harus sampai kapan mereka semua bertahan di sini." Minato yang mendengar itu membalas, "Jika kau masih belum siap untuk menemui mereka tidak masalah, Yamato sudah membuat rumah kayu dari Jutsu Mokuton-nya di sini. Beristirahatlah, sepertinya dimensimu tidak jauh berbeda dari dunia kita." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar kakek, aku akan mencoba memanfaatkan waktu untuk sedikit beradaptasi dengan situasi ini, tapi bisakah kau menjauh sedikit? Aku ingin membuat sesuatu di dalam dimensi ini." Minato yang mendengar itu langsung mundur beberapa langkah. Saat itu Boruto kembali menggunakan Jougan emasnya, dan tidak lama berselang, dari bawah tanah di setiap dimensinya keluar beberapa pohon yang berisi buah-buahan untuk bisa dimakan orang-orang yang ada di sini. Minato yang menyaksikan itu tersenyum tipis dan berkata, "Kau benar-benar menakjubkan cucuku. Sepertinya kau menyadari apa yang menjadi kekurangan di sini. Mungkin kita sebagai shinobi, kita masih bisa tidak makan apapun, tapi berbeda, orang-orang biasa dari desa kita cukup banyak, mereka tidak akan mampu menahan terlalu lama." Boruto yang mendengar itu perlahan berjalan dan meninggalkan Minato sambil berkata, "Bisakah aku sendirian kakek? Aku perlu melakukan sesuatu tanpa harus diketahui atau dilihat siapapun?" Minato yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku tidak akan membuatmu terganggu, aku akan pergi." Setelah Minato berkata demikian, dia langsung menghilang dari pandangan Boruto. Saat itu ketiga pengawal Jougan Boruto langsung keluar dari matanya. Saat itu salah satu dari mereka berkata, "Tempat ini sepertinya tidak akan aman, Otsutsuki itu bisa masuk ke sini, kami akan merubah titik koordinatnya." Boruto yang mendengar itu berkata, "Lakukanlah apa yang kalian mau, aku ingin berbicara dengannya." Setelah Boruto berkata demikian, jiwa Boruto langsung berpindah tempat untuk menemui sang Otsutsuki. Saat itu dia dengan duduk santai berkata, "Akhirnya aku bisa dengan mudah mengajakmu berbicara, tidak seperti sebelumnya, aku akan langsung saja. Aku tidak puas dengan penjelasanmu." Otsutsuki yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dia bersikap dingin kepada Boruto, dia langsung menghilang dan tidak ingin berbicara dengannya. Boruto yang menyaksikan itu memasang wajah kesalnya. Tapi tidak lama kemudian, ketiga pengawal Jougan melaporkan padanya kalau mereka sudah mengubah koordinat dari dimensi ini, dan tidak ada yang dikhawatirkan. Setelah hal itu, mereka langsung masuk ke dalam mata Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Boruto kembali menatap orang-orang Konoha yang bersemangat untuk tetap bertahan hidup. Mereka mencoba beradaptasi dengan situasi yang benar-benar gila untuk dipahami. Tidak lama kemudian, dari kejauhan dia melihat Sarada di sana. Dia menyaksikan raut wajah Sarada yang benar-benar datar seperti orang kehilangan harapan. Sebab saat ini, ayah dan ibunya benar-benar menjadi korban. Sasuke dan Sakura harus lenyap akibat invasi Otsutsuki ke bumi. Tapi tidak lama kemudian Mitsuki muncul di sampingnya dan berkata, "Sarada benar-benar berbeda dari biasanya. Dia tidak merespon apapun dariku. Aku kira dia benar-benar sangat terpukul dengan keadaannya." Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung meninggalkan Mitsuki dengan wajah dinginnya. Saat itu Boruto langsung terbang ke atas langit dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Saat itu Kurama berkata, "Kau tidak perlu bertingkah dingin seperti itu kepada setiap orang yang mendekatimu." Boruto yang mendengar itu tidak juga menjawab apapun. Dia benar-benar kesal harus kembali mundur dari arena peperangan. Dia jengkel dan tidak suka untuk kesini lagi sebelum mendapatkan hasil yang bagus. Boruto yang mulai kehilangan kesabaran, dia langsung menggunakan kembali Jikukan Ninjutsunya. Dia melanggar perintah dari Otsutsuki yang bersamayam di matanya. Boruto memutuskan untuk mengikuti kehendaknya.
Sesaat sampainya di desa Konoha yang sudah hancur lebur, Boruto melihat dengan jelas betapa mengerikan makhluk dengan jumlah jutaan tersebut. Mereka semua berubah bentuk menjadi raksasa dan menghancurkan setiap daratan, setiap pepohonan yang ada di sana. Boruto yang melihat itu marah dan kesal. Dia tidak berdiam diri saat melihat bumi dihancurkan seperti itu. Dia langsung menggunakan Odama Kieru Rasengan. Dia melemparkan Rasengan raksasa tak terlihat ke bawah sana dan berhasil menghancurkan beberapa dari makhluk aneh itu sehingga mereka terkapar dan tidak dapat bangkit lagi. Otsutsuki yang bersemayam di Jougan berkata, "Kau benar ceroboh. Kau sedang menghancurkan semuanya mulai dari sekarang." Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung menyerang makhluk aneh itu dengan serangan brutal. Dia melemparkan banyak Raiton Shuriken raksasa untuk menghancurkan makhluk-makhluk aneh itu. Tapi tidak lama, Otsutsuki tanpa wajah itu langsung melemparkan jubahnya yang bisa memanjang dan melilit wajah Boruto sehingga dia tidak bisa bernafas. Tapi tidak lama kemudian, Minato langsung muncul dengan menggunakan Odama Rasengan dan langsung membawa Boruto menjauh dari sana. Menyaksikan ada Minato, Boruto terkejut. Bagaimana bisa Minato ada di sini bersamanya? Mendengar itu Minato langsung berkata, "Aku mengikuti caramu. Aku berpura-pura untuk tidak mengikutimu Boruto. Saat kau membuka Jikukan, aku langsung masuk dengan Hiraishin." Boruto yang mendengar itu marah, mengapa Minato melakukan hal seberbahaya ini? Tapi di sisi lain, Boruto juga cukup beruntung. Jika saja tidak ada Minato, Boruto benar-benar dalam bahaya akibat serangan mendadak tersebut. Mendengar Boruto yang marah kepadanya, Minato langsung berkata, "Kau bebas ingin memarahiku nanti. Tapi sekarang berhati-hatilah, kita berada di tengah-tengah kepungan musuh." Setelah Minato berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam mode Kyuubi sekujur. Tubuhnya dilapisi cakra kuning milik Kurama. Saat itu Minato langsung melemparkan banyak kunai Hiraishin dan langsung menggunakan Kagebunshi no Jutsu. Saat itu muncul banyak bayangan Minato, dan langsung menggunakan Odama Rasengan untuk menghancurkan makhluk-makhluk aneh itu yang sudah berubah menjadi besar.